Amin, Budi sama Iwan tadi. Nah, bagaimana caranya untuk saya mengkonfirmasi bahwa si Amin, Budi dan Iwan itu adalah pemegang saham yang sesungguhnya, tanpa bergantung pada informasi yang diberikan pada penjual. Ada yang bisa dibantu nggak? Ada yang bisa bantu kita nggak, Pak? Kita harus sharing aja, Pak. Melalui apa, Pak? Baik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak, dalam due diligence untuk tahu bahwa betul Amin, Iwan dan Budi itu adalah pemegang saham? Anggaran dasarnya. Anggaran dasar. Ada yang lainnya, Bapak dan Ibu? Akte pendirian, oke? Cek ke BKPM. Ya, oke. Nah, ini pengalaman yang saya lakukan, dan banyak sekali terjadi di tambang. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah dengar, oh ini perusahaan sudah pernah dijual ini, ini. Karena memang sistem database di Indonesia untuk hal yang paling sederhana seperti ini pun belum mutakhir. Sebagai contoh misalnya yang sering saya lakukan adalah kita cek ke anggaran dasar dan perubahannya. Tapi kita sudah sepakat itu kita rely on, kita bergantung pada dokumen yang diberikan kepada kita oleh si target. Misalnya ada akte yang intentionally, ya, itu tidak didisclose kepada kita sudah nggak bisa cek lagi. Dan notaris hanya mau mendisclose dokumen. Saya nggak tahu ada notaris di sini. Dan notaris biasanya hanya mau mendisclose dokumen PTA hanya kepada PTA atau orang yang diberikan kuasa oleh PTA. Kemudian kita ke BKPM. Nah, di dalam BKPM kalau kita lihat flow-nya BKPM itu tidak aktual merefleksikan perubahan pemegang saham. Karena kalau kita lihat flow perubahan pemegang saham itu BKPM hanya sebagai salah satu syarat sebelum deed of transfer, sebelum akte pengalihan saham. Jadi belum tentu, karena kalau kita berbicara SPA, ya, Sale Purchase Agreement, kan banyak CP-CP-nya. Kalau misalnya lokal akan dibeli oleh asing atau asing PMA akan dialihkan ke pihak lain, itu salah satu CP-nya itu adalah BKPM approval. Dan BKPM approval itu terjadinya sebelum deed of transfer, sebelum akte pengalihan saham. Jadi kita tidak bisa merefleksikan juga. Kemudian AHU atau saya tidak tahu. Kemarin saya coba untuk akses AHU itu kita tidak dapat akses untuk masuk ke AHU kecuali kita adalah pihak yang diberikan mandate oleh si perusahaan yang bersangkutan atau notaris yang bersangkutan. Kemudian ada juga misalnya kita lembaran negara. Wah, kalau lembaran negara lebih parah lagi, Pak. Lembaran negara itu biasanya 3 bulan atau 4 bulan pun belum diupdate di lembaran negara. Nah, ini tantangan sebetulnya, kendala dalam legal due diligence di Indonesia yang kita tidak bisa menjamin 100% bahwa orang yang kita bernegosiasi, orang yang akan tanda tangan SPA dengan kita adalah pemegang saham sesungguhnya. Banyak sekali terjadi, terutama di bidang tambang. Banyak sekali terjadi, sudah dijual ke ini, menjual lagi, karena ada gap tertentu yang nobody can access siapa sesungguhnya pemegang saham yang bersangkutan. Nah, screening proses yang saya lakukan adalah tergantung pada bonafiditas dari perusahaan. Kalau perusahaan yang bonafid, Pak, perusahaan bonafid itu mudah buat saya. Saya cek di Google, dia itu kan muncul dia kita bisa bicara track record dan segala macam. Tapi kalau perusahaan yang kita cek di Google tapi nggak muncul informasinya, atau muncul informasinya tapi cuma jualan batu uban aja, tapi tidak ada corporate information yang lain, saya biasanya di dalam di dalam condition presiden di dalam SPA saya meminta konfirmasi dari notaris yang bersangkutan bahwa itu adalah akte perubahan anggaran dasar atau akte pengalihan saham yang terakhir yang dibuat. Tidak ada akte lagi setelah itu. Biasanya saya tambahkan 1 CP. Tapi ini kadang-kadang